seluruh roh, jiwa, tubuh kita untuk kita datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah menapaki minggu kedua di bulan Oktober tahun 2021. Suatu anugerah terbesar di dalam setiap kehidupan kita kalau kita boleh melewatinya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Penyertaannya begitu sempurna dan anugerahnya begitu luar biasa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita datang bertelut di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar, sungguh nyata penyertaan-Mu, sungguh terbukti pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini, kami boleh berdiri tegak saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena anugerah Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu hari lepas hari. Setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang mau tolong untuk kami boleh kuat melakukan segala perkara. Sebab apa yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami itu karena kasih kemurahan-Mu yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang di hadapan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam setiap kehidupan kami, yang mampu melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami Engkau nikmati, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Kuasa lakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha
Aku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa. Atur
sembunyi rasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga saya terluka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga tangannya terluka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga terluka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga tangannya terluka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga tangannya terbuka
kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah Tuhan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus sumber selamat, pada Yesus sumber selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini. Inilah bukti nyata pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tangan-Mu begitu terbuka untuk kami hampiri Tuhan. Bahkan Engkau, kami percaya Engkau tetap menunggu kami datang di hadapan-Mu Tuhan malam hari. Tangan-Mu terbuka bagi setiap kami yang mau datang di hadapan-Mu malam hari ini. Kami berserah kepada Engkau, sebab kami tahu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena anugerah-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan. Kami mau pujikan sukacita yang dari surga turun atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap ibadah kami hari lepas hari saat ini Tuhan. Biarlah setiap detik, setiap menit, setiap jam yang akan kami lalui, kuasa Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya semua isi dari ibadah ini kami dedikasikan ke dalam tangan kuasa sebagai penyembahan kami. Kami percaya Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami menjadi hati yang merdeka, sebab Roh Allah ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Kami merelakan setiap hati kami, Engkau bertahta di dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami, pertengahan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang menaungi, melingkupi ruangan ini, sehingga kuasa si jahat tidak akan merebut sedikit pun benih ilahi yang akan boleh kami terima, sehingga benih ilahi yang akan kami boleh terima termeterai di dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan,
Engkau bertahta di atas pujian kami, menikmati setiap pujian penyembahan kami, pujian sukacita kami, sebab kami percaya Roh-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Kalau ada sukacita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seberapa banyak kita percaya bahwa Roh Allah ada di dalam kita? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Bila Roh Allah di dalam kita, pasti kita adalah pemenang. Bahkan Tuhan akan membawa kita lebih dari pemenang. Kita akan menyanyikan pujian lebih dari pemenang. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Berjalan perkara diselamatkan oleh kuasa darahnya. Saat pihak kita dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya, di pihak kita jangan dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang kalau bisa lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya, Allah di pihak kita, jangan dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, bangkitlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Mungkin barangkali dari sidang jemaat ada kerinduan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah, kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita berteduh di hadapan Tuhan, untuk tinggal diam di kakinya. Kita menenangkan setiap hati kita seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 6-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku,
Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin dari sebagian kita datang dengan berbagai-bagai pencobaan, berbagai pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan untuk memuji Tuhan, untuk kita menyanyi saja, lidah kita tidak mampu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Hanya ketenanganlah yang akan membuka setiap jalan bagi setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian, tenanglah kini hatiku. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku diangkatnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Biarlah musik mengiringi hati kita, menenangkan jiwa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkanlah setiap lirik pujian kita. Jangan pernah khawatir akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan waktu sejenak sembari musik mengalir dengan halus, dengan lembut.
untuk mempersiapkan hati, terutama roh, jiwa, dan tubuh kita, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak pergumulan, permasalahan terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita untuk bernyanyi memuji Tuhan terasa sangat berat. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata Bapak Ibu Saudara. Bahkan Ia menampungnya di dalam tirbat. Ialah kita memberikan kekuatan. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Malah kita merelakan hati kita untuk dibentuk malam hari ini akan kebenaran firman Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang membimbing sebagai saudara. Bahkan di saat bimbang dan ragu pun Tuhan masih hadir. Dia setia menuntun setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, bahwasanya kasih setiamu bersama-sama dalam hidup. Kami mau pegang janji-janjimu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau berkata pada hati dan jiwa kami, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, sebab di dalam ketenangan Tuhan mau bicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam ketenangan jiwa kita ada jalan keluar karena kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang kita hadapi saat ini, semua kenyataan boleh terjadi, tapi kenyataan harus tunduk kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan pada jiwa kita pribadi masing pribadi, tenanglah dan jiwaku. Terima kasih. Sebab ada Tuhan yang hidup, yang memimpin setiap langkah kehidupanku. Aku akan melangkah mengiringi Yesus. Hatiku akan tenang sebab Engkau di sampingku, memegang erat tanganku, tidak pernah Engkau lepaskan. Tidak bahkan sedetik pun Kau meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau Yesus yang memimpin setiap langkah kehidupan. Kasih-Mu Tuhan yang melebihi dosa itu, yang membuat kami bisa hidup, bisa tenang, bisa merasa. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku.
bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Mari sembahyang. Oh, haleluya. Kau sumber ketenangan jiwa kami. Haleluya. Kaulah ketenangan bagi jiwa kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami mulai tenang malam ini. Segala perkara boleh kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kalaupun kami bisa mendengarkan firman-Mu malam hari ini, itu suatu anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami merelakan setiap hati kami untuk Kau jamah pribadi lepas pribadi. Engkau ubahkan malam hari ini Tuhan. Kami percaya di saat kami melangkah keluar dari tempat ini, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua diubahkan karena Kristus Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Menepati janji-janji. Ku percaya kepada
Pendetanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mimbar kami serahkan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Nya dalam hidup kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Sampai hari ini kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami, sebab kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Saat kami mengucap syukur, kami sangat mengucapkan syukur. Dalam setiap penyertaan-Mu sungguh sempurna. Dalam setiap apa yang kami usahakan, dalam setiap apa yang kami perjuangkan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, tetapi kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang tanpa batas selalu menolong langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami semakin mengerti, kami semakin memahami, dan terlebih lagi kami memiliki iman dan perbuatan yang semakin dewasa, yang semakin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima benih ilahi, benih-benih yang terbaik, yang daripada firman-Mu, untuk terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memilih dan memanggil kehidupan kami untuk menjadi umat-Mu, untuk kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami masuk di dalam kerajaan surga. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih, itu adalah anugerah yang terbesar. Dan kami juga Tuhan mempunyai tugas dalam hidup ini. Kami mempunyai tugas yang sama. Hidup kami harus menjadi saksi, hidup kami harus menjadi teladan, hidup kami harus menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk membawa di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Kau Tuhan yang turut campur tangan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang luar biasa, sebab firman-Mu Tuhan yang hidup dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom Saudara. Biar dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita harus selalu sukacita. Amin Saudara. Ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sebab di dalam tengah-tengah akhir zaman ini atau di masa-masa saat ini, banyak orang yang mulai tidak memperhatikan bagaimana hidup kita ada di dalam penyembahan roh dan kebenaran. Ya, kita menganggap bahwa dalam setiap usaha kita adalah perjuangan hidup kita. Padahal kita tidak menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dalam langkah-langkah kita beribadah, ya kalau kita dapat melihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada persiapan demi persiapan, ada kesungguhan saat bertemu dengan Tuhan. Tetapi dengan saat-saat ini, kondisi saat ini, banyak kita mengambil sebuah alasan, mengambil sebuah penempatan bahwa ya yang penting kita ibadah, yang penting kita berdoa, yang penting kita membaca firman Tuhan. Tetapi kita tidak memperdulikan yang namanya kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran.
Mari kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca secara bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Saudara? Amin. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita dapat memperhatikan dalam firman Tuhan ini, Saudara. Kita dapat melihat ayat 23 dan 24. Roh yaitu air kecil dan kebenaran. Berarti itu mempunyai tujuan hidup kita. Kalau R-nya besar berarti roh dari Tuhan atau Roh Kudus. Tetapi kita dapat melihat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita diingatkan kembali bahwa dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita bukan hanya pandai berbicara saja tentang kerohanian. Kadang-kadang kita kalau menasihati orang, luar biasa. Dan itu menegur dalam kehidupan saya juga. Terkadang apa yang saya sampaikan itu akan menjadi sebuah ujian dalam kehidupan saya. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk memberikan kekuatan atau memberikan satu nasihat atau memberikan sebuah hal yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban, membutuhkan kekuatan. Banyak hal, Saudara, apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan, dan itu kembali dalam kehidupan saya, menguji kehidupan saya. Sebab firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan kehidupan saya antara daging dengan kudus. Begitu juga yang mendengar, pedang bermata dua. Artinya kehidupan kita pun dibentuk untuk sesuai firman Tuhan. Dan yang mendengarkan firman Tuhan dibentuk juga oleh firman Tuhan. Amin, Saudara. Maka dari itu kita mempunyai tugas yang sama. Bagaimana kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah tahu, Saudara, secara hal yang sederhana saja, kalau kita melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai pada tempatnya atau sesungguhnya atau arti yang sebenarnya, pasti kita akan mempunyai rasa bersalah. Kita takut ketahuan, ya. Gak usah jauh-jauh, ya, Saudara, kalau kita berbicara dengan hal yang tidak tepat saja dengan kenyataannya, pasti dalam hati kita, sudah berbicara yang salah. Pasti kita akan mempunyai hati yang takut ketahuan. Suatu hari nanti takut ketahuan. Itu dalam hal yang sederhana saja. Tetapi malam hari ini, bagaimana kehidupan kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Bagaimana kita memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita? Mari, Saudara. Mengapa Tuhan memimpin kehidupan kita untuk masuk di dalam kekudusan? Kenapa Tuhan memimpin dan mengingatkan kehidupan kita untuk ingat ada hal kekudusan yang harus kita kerjakan, ada hal firman Tuhan yang harus kita kerjakan, supaya dalam setiap langkah kehidupan kita bukan hanya pandai berbicara, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita terima dari firman Tuhan, itu nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, Saudara. Kadang-kadang kita mengingatkan orang lain tentang untuk melakukan hal-hal yang tepat,
Contoh nih, loh kamu kok nggak ke gereja? Iya lagi sibuk. Harusnya kita ini sesibuk-sibuknya harus menyempatkan ibadah. Tetapi di saat waktu yang tepat, firman itu membentuk dalam hidupnya. Dan akhirnya di tengah-tengah kesibukannya dia sudah tidak mampu untuk beribadah. Maka dari itu dikatakan firman itu berpedang seperti bagaikan pedang bermata dua. Apa yang kita pernah sampaikan perlu kita ingat, jangan kita lupakan. Sampai hari ini pun dan kita belajar bersama-sama. Apa yang kita sudah pernah sampaikan, kita ingat kembali. Dalam setiap langkah kehidupan kita untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, kita perlu Tuhan. Dan sampai hari ini, dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa sih kita harus membaca firman-Nya? Kenapa mungkin ada beberapa orang yang membaca firman-Nya sampai 1 jam itu mampu, tetapi ada yang hanya 5 menit sudah tidak mampu? Ada sebuah perbedaan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita bisa mampu mungkin sampai setengah jam, 1 jam. Itu karena kerinduan hati kita. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, mungkin hanya mampu 5 menit. Berarti kita merasa ada beban kita membaca firman Tuhan. Ada beban, kita anggap firman Tuhan adalah aturan yang memberatkan hidup kita. Sama halnya ya saudara, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kesenangan hati kita, pasti kita kan sampai 2 jam, 3 jam gak kerasa ya saudara. Udah malam, udah sore. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu dari awal sudah berbeban, kita akan merasa belum 10 menit itu pun kapan selesainya. Sama halnya itu juga. Jadi mengapa dalam langkah kehidupan kita, kenapa kita membaca firman, jangan menjadikan beban itu adalah aturan, tetapi firman-Nya itu yang menjadi keberhasilan dalam langkah kehidupan kita. Karena firman-Nya adalah pelita kehidupan kita. Firman-Nya dikatakan pelita. Firman-Nya itu yang mengkoreksi kembali hidup kita. Jadi kita jangan bingung membaca firman Tuhan, kok gak betah gue yang baca firman Tuhan. Kunci rahasianya, mari kita miliki kerinduan untuk haus dan lapar akan kebenaran firman. Amin saudara. Sebab kita kenapa harus membaca firman Tuhan? Kita tidak mampu berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku gak mampu berjalan tanpa kuasa. Amin saudara. Kenapa kita baca firman Tuhan? Karena kita harus berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu kalau berjalan tanpa kuasa. Kenapa kita harus berdoa dalam mengucapkan syukur? Kenapa kita juga harus mendoakan keluarga kita? Selain kita berdoa buat diri kita sendiri, kita juga berdoa buat keluarga-keluarga kita. Mungkin masa depan anak kita masih kecil usia ini, tetapi kita mulai doakan sejak dini. Sama halnya juga kita berdoa kadang gak mampu sampai lama, paling 5 menit sudah terasa lama. Tetapi kehidupan kita untuk berdoa lama, satu hal kuncinya, kerinduan hati kita. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita miliki kita sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk selanjutnya mari kita baca di dalam Yohanes tetap pasal 4. Kita akan membaca dari ayat 32 sampai 38. Kita akan membaca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Mari kita fokus pada ayat 32 sampai 34. Dikatakan, padaku, pada Tuhan ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi mengapa firman-Nya menjadi langkah kehidupan kita? Firman-Nya menjadi pelita kehidupan kita. Kita lihat generasi-generasi saat ini. Di tengah-tengah akhir zaman akan banyak orang yang menyesatkan. Saat ini Bapak Saudara bisa melihat orang menghalalkan segala cara, yang penting hatinya senang. Kita sudah tahu keadaan saat ini Sodom dan Gomora kembali lagi. Kita sudah pernah membahas tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana 2 utusan Tuhan masuk di dalam rumah, tetapi orang-orang dari yang muda sampai yang tua, semua pria mencari 2 pria. Kita dapat melihat saat ini pun saya, orang tidak memikirkan dirinya sendiri, bagaimana kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi yang mereka andalkan apa? Aku berbuat ini tidak merugikan kamu, gitu ya. Karena kalau kita dapat melihat di media sosial, aku berbuat seperti ini tidak merugikan kalian. Tapi kita dapat melihat, bukan masalah yang dirugikan atau yang diuntungkan, tetapi kita dapat melihat apa yang seharusnya dikerjakan. Maka dari itu, malam hari ini kita diingatkan, pada Tuhan ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu saudara? Makanan rohani. Kadang-kadang kalau kita pikir secara akal kita kan, wah aku bisa kok. Tetapi kita kuncinya adalah ada Tuhan, ada firman Tuhan, makanan buat jiwa kita. Di tengah-tengah kita menghadapi, kita kebingungan, kita merasa putus asa, kita pikir aduh sudah, secara akal nggak ada jalan keluar. Tetapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita harus minta ampun kalau kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita merasa bahwa di jalan itu kita sudah buntu. Yang pertama adalah kita harus minta ampun sama Tuhan, karena selama ini kita tidak pernah mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan apa yang kita punya. Maka dari itu malam hari ini kita diingatkan, di tengah-tengah pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun, kita diingatkan ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amsal pasal 10 ayat 22 sudah mengingatkan juga. Dalam langkah kehidupan kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Berarti dalam setiap langkah kehidupan kita harus mengingat ada porsi yang dari Tuhan. Ada waktunya kita harus mengutamakan Tuhan dulu lebih dari segala sesuatu. Walaupun itu penting, tapi kita harus melihat ada Tuhan yang menjadi hidup. Maka dari itu malam hari ini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu ayat 34, makananku atau makanan dari Tuhan ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya pekerjaan. Tujuan hidup kita sudah jelas, kerajaan surga, kehidupan kekal, itu pasti. Kita jangan tanya-tanya lagi, saudara, jangan kita ragu.
Kalau ditanya percaya, kalau kau percaya Yesus masuk surga, harus kita jawab pasti. Jangan nggak tahu juga ya, saudara, pasti. Karena apa? Firman Tuhan sudah menegaskan, jadilah pelaku firman. Orang benar hidup akan karena iman. Jadi sudah jelas. Gak usah kita ngomong gak pasti. Percaya Yesus pasti masuk surga. Walaupun di luar sana banyak kepedean banget orang Kristennya. Banyak ya saudara. Pedean banget. Masa Tuhan jadi manusia? Nah, mereka tidak mengerti apa tujuan Yesus jadi manusia. Tetapi kita sudah mengerti kenapa Yesus jadi manusia. Jadi kita harus tahu apa yang firman Tuhan sudah berkata. Yang percaya kepada Yesus pasti ada dalam kehidupan kita. Pasti. Tidak ada tanda tanya lagi. Maka dari Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jelas. Karena firman yang mengingatkan kita menjadi pelaku. Kita menjadi pelaku firman. Maka dari itu malam hari ini makanan kita adalah firman Tuhan. Makanan kita adalah firman yang hidup dalam kita. Pasti kita sanggup. Karena ayat 34 sudah mengatakan makanan yang daripada Tuhan, yaitu melakukan kehendak daripada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, kerjakan. Jangan kita ragu lagi. Pandemi banyak orang yang membuat kita menjadi ragu. Iya kan? Wah, ibadah nggak nih? Nanti kalau ibadah, waduh, terpapar nanti. Kita lihat dulu, di mana iman kita? Apa yang kita tidak bisa kerjakan? Pandemi tahun kemarin ini adalah langkah awal. Harusnya kita mengambil hikmah. Kita mengambil pembelajaran. Jangan takut. Karena Tuhan sudah menjadi hidup kita. Sudah jelas. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya. Sampai hari ini, mari saudara, kalau kita masih tetap sehat dan kuat, itu karena Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan kita menjadi bangga diri, bukan karena apa yang sudah divaksinkan, bukan karena kita ketat dalam memakai masker, tapi itu semua karena Tuhan. Mari dalam setiap langkah kehidupan kita, pandemi ini mengingatkan langkah-langkah kehidupan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita percaya. Perekonomian boleh goyah. Hal-hal yang hari-hari lalu yang kita lihat semuanya goyah. Kesehatan goyah. Kita dapat melihat banyak orang, tenaga kesehatan, tenaga medis sampai dipanggil. Semua goyah. Tapi ini mengingatkan langkah kehidupan kita. Mari kita masuk dalam penyembah roh dan kebenaran. Persiapkan langkah hidup kita. Malam hari ini kita belajar. Murid-muridnya saja melihat makanan apa yang dibawa. Adakah orang yang membawa makanan? Ya kan, saudara, kita baca di ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Karena Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Tetapi murid-muridnya mengatakan, adakah orang yang membawa makanan? Murid-muridnya sangka adalah makanan dalam bentuk makanan. Tetapi yang Tuhan beri adalah makanan yang ada dalam hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan. Maka itu saudara, apa yang dimaksud daripada kita menyembah Tuhan? Yang pertama, kita masuk dalam
doa dan pujian penyembahan. Itu namanya kita penyembahan atau menyembah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, lewat setiap persembahan kita. Maka dari itu banyak hal saat ini yang menyesatkan. Banyak orang mengatakan, wah gak perlu lagi, perjanjian lama itu masanya sudah lewat, perjanjian baru itu sudah lewat. Jadi semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan gak usah dikerjakan. Persembahan sulung dianggap biasa, gak usah dikerjakan. Dan kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, kita gak mengembalikan. Sampai bahkan ada gereja tanpa kolektif. Kita dapat melihat. Kita dapat melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu tidak akan menjadi percuma. Kuncinya apa yang sudah Tuhan putuskan, apa yang Tuhan sudah tegaskan melalui firman, tidak akan menjadi percuma. Maka itu sudah kita punya generasi-generasi di dalam keluarga-keluarga kita. Perlu kita ingatkan anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa dan sudah bekerja, di mana mereka mungkin berjemaat, disitulah mereka harus memberikan persembahan sulung. Ingat, pertama kali bekerja, nah gaji pertama berikan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin yang usaha sendiri, di mana kita pertama kali mendapatkan hasil di luar modal, keuntungan pertama kita harus berikan kepada Tuhan. Karena itu pengucapan syukur. Dan saya sudah memberikan satu penjelasan dalam ayat-ayat firman Tuhan. Dan semuanya itu tidak akan percuma. Itu akan kembali lagi. Kita akan mengerti mengapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan khusus dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Itu dalam langkah-langkah kita memberikan persembahan atau sebagai penyembah roh dan kebenaran. Lalu yang berikutnya, lewat perbuatan dan prestasi kita. Prestasi kita dalam pekerjaan, prestasi kita dalam studi bagi yang masih siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi, prestasi kita dalam keluarga, prestasi kita dalam gereja. Itulah kita yang membuktikan bahwa kehidupan kita menjadi penyembah roh dan kebenaran. Kita jangan bingung apa sih yang dimaksud penyembah roh dan kebenaran. Semua yang Tuhan berikan, mari kita belajar untuk memberikan bagi Tuhan. Mari saudara, kalau kita tidak pernah melangkah untuk melakukan firman Tuhan, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Pasti itu, saudara. Kalau kita saja nggak percaya sama firman Tuhan yang kita kerjakan, kita tidak akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kuncinya itu, saudara. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Supaya kita dapat melihat, oh iya, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya pertolongan di tempat maha tinggi. Karena kita tahu kita sudah mengerjakan firman Tuhan. Maka itu, saudara, bagi orang dunia atau orang yang belum mengenal Kristus, memiliki pandangan kalau ingin sukses harus kaya. Memiliki pandangan kalau sukses harus dihormati dan dihargai. Tetapi bagi iman Kristen, kalau kehidupan kita ingin sukses, hidup kita harus menjadi teladan, hidup kita harus menjadi saksi. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jadi kehidupan kita nggak usah kita pikirkan, aduh Tuhan, aku udah jadi umatmu 20 tahun tapi kehidupanku begini-begini saja. Gak mungkin, Ustaz. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita percaya langkah Tuhan yang menentukan, pasti Tuhan akan tambahkan. Karena firman-Nya Tuhan sudah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Yang ditambahkan kepada kita bukan materi dulu yang kita pikirkan, bukan. Tetapi yang ditambahkan, kita tambah setia, tambah tekun sama Tuhan, tambah memiliki kasih yang besar, tambah kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau bagi pandangan orang dunia, orang yang belum percaya kepada Kristus, aku harus kaya, sukses, supaya aku dipandang sama Tuhan. Kalau itu akan menjadi kebanggaan. Dan banyak saudara orang memberi saat ini demi konten, ya. Memberi harus di video, ya. Saudara mungkin sudah menyaksikan. Memberi harus di video, semua harus di video. Dan dalam jumlah yang besar. Tetapi kita dapat melihat satu hal, kembali lagi kepada diri. Maka dari itu firman Tuhan berkata, dari buahnya lah engkau akan mengenal pohon. Buah kita adalah buah daripada roh. Maka dari firman Tuhan pada minggu kemarin sudah dikatakan, untuk kita mengenal roh Tuhan itu tidak instan. Kita harus ada perjuangan mengerjakan firman. Harus ada buah roh yang kita hasilkan. Ya, maka dari itu, langkah kehidupan kita, mari. Kita adalah umat Tuhan, umat pilihan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah titipkan, apa yang Tuhan sudah berikan, mari kita lihat. Kerjakan firman Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak percaya. Apa yang kita sudah kerjakan, percayalah. Berikan ketulusan hati dalam hal memberi. Dalam hal kita memberi, jangan kita menganggap kita harus dilihat. Kita memberi adalah memberikan teladan. Amin, saudara. Ya. Apa yang kita kerjakan dalam firman-Nya, satu hal kuncinya, supaya hidup kita menjadi teladan, supaya hidup kita menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Banyak hal, saudara, orang yang memiliki cara pandang yang salah, ya kan? Ada sebuah lelucon dari sebuah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu repot, kurus salah, gemuk salah, gak punya mobil salah, punya mobil salah, apalagi punya mobil mewah salah, gitu ya. Itu leluconnya, sampai kan? Wah, ada beberapa saudara, wah jadi hamba Tuhan itu harus gak punya apa-apa, harus hidup menderita. Nah juga saudara, kita umat kesayangan Tuhan, Tuhan kita kaya, amin saudara. Pasti kita diberkati. Cuman kita melewati prosesnya bersama Tuhan, itu yang Tuhan nilai. Bagaimana langkah-langkah kehidupan kita, supaya kita menjadi umat Tuhan. Saat Tuhan bawa hidup kita semakin naik, hidup kita tidak semakin lupa sama Tuhan, tapi kita semakin ingat, oh iya, aku bisa sampai posisi ini karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari dialah dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita ingat, kita harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membuat kehidupan kami semakin mengerti dan memahami mengapa kehidupan kami Engkau pilih menjadi anak-anak Tuhan. Sebab firman-Mu sudah berkata bahwa kehidupan kami harus mengerjakan firman. Seperti Engkau Tuhan menjelaskan kepada murid-murid dan orang-orang sekitar yang mengikuti-Mu Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 32. Engkau memberikan satu pernyataan, Engkau memberikan satu penjelasan
bahwa di dalam Tuhan ada makanan yang tidak dikenal oleh orang-orang yang belum percaya. Tetapi kami sebagai orang yang percaya sudah mengenal ada makanan, yaitu firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan bukan menjadi beban aturan dari langkah-langkah kehidupan kami, tetapi firman-Mu yang menjadi titik kesuksesan hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi titik kesuksesan dalam hidup kami, bukan sukses secara duniawi, tetapi yang lebih terutama sukses dalam kerohanian. Sehingga kami bukan menjadi pribadi yang pintar berbicara tentang rohani, tetapi kehidupan kami nyata iman dan perbuatan. Tetapi kehidupan kami nyata iman dan perbuatan. Sebab kami jiwa kami, roh kami, tubuh kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah tantangan hidup yang semakin hari semakin menekan, tetapi itu justru supaya kehidupan kami memiliki iman yang berkualitas, iman yang tidak terkalahkan dengan dunia ini. Sebab kami tahu kami memiliki Yesus yang hidup, mati di atas kayu, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami ingin menjadi pribadi pelaku firman. Kami ingin mengerjakan segala firman-Mu. Kami ingin mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami dapat melihat bahwa janji firman-Mu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jika dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami di hari-hari sebelumnya kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami mengandalkan apa yang menjadi pengalaman hidup kami. Tetapi malam hari ini, bila kami mengandalkan apa yang menjadi kuasa-Mu untuk terjadi dalam hidup kami. Sebab dalam kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, apa yang sudah Engkau rancangkan dalam setiap langkah kehidupan kami, tidak ada kecelakaan, melainkan damai sejahtera yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Mari Bapak Saudara, saya mau dengan hormat kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami terdiri dari rumah tangga demi rumah tangga. Kami terdiri dari pribadi lepas pribadi. Tuhan, dalam setiap rumah tangga, sidang jemaat-Mu di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ikat Tuhan, tetap di dalam kasih yang daripada-Mu. Dalam setiap pergumulan-Mu, dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah akhir zaman ini banyak rumah tangga demi rumah tangga terjadi pergejolakan. Tapi kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera mengalir dalam rumah tangga demi rumah tangga di tempat ini. Bila melalui sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan juga pribadi lepas pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam lingkup keluarga dan pribadi lepas pribadi menjadi berkat, menjadi sumber damai sejahtera. Sebab firman-Mu yang terjadi kepada umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah segalanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya
bahwa di dalam nama-Mu tidak ada yang pernah gagal. Kuasa-Mu tidak pernah gagal, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pandemi boleh terjadi, ini adalah sebuah pembelajaran dalam langkah awal. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari esok, tetapi satu hal yang kami tahu, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Kehidupan kami selalu diperhatikan dan berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Pulihkan Tuhan setiap perekonomian dari rumah tangga demi rumah tangga di tempat ini. Setiap pekerjaan, Engkau bukakan jalan Tuhan dalam setiap langkah demi langkah usaha sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam setiap problema yang dihadapi, hamba-Mu percaya, jika Engkau yang sudah membuka pintu kesembuhan, pintu berkat, pintu jalan keluar, tidak ada kuasa yang lain yang dapat menutupnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melewati proses yang daripada-Mu, sebab kami tahu waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terindah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ingatkan kami semua Tuhan, sadarkan kami semua Tuhan, supaya kami menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin gereja. Mohon duduk kembali bersama. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan. Biar itu menjadi berkat dan memberkati setiap kita. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang ajaib, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih bila mana kesempatan malam hari ini kami boleh bersatu hati, memuji, memuliakan nama Engkau di tempat ini. Suatu hal yang begitu indah yang boleh kami nikmati malam hari ini. Engkau hadir menjamah setiap hati kami melalui pujian, melalui setiap kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila mana kesempatan malam hari ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau urapi setiap kami, apapun yang kami kerjakan malam hari ini, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kehidupan kami, hikmat pengertian, sehingga kami memperoleh hikmat kebijaksanaan di dalam kami mengelola setiap apa yang Kau percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab semuanya itu adalah milik Tuhan, dan kami Kau percayakan untuk mengelolanya. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam mengelola apa yang Kau percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, ialah persembahan yang boleh kami kerjakan malam ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di mana gereja ini Engkau tempatkan di kota Semarang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada petugas dipersilakan, kita akan mengiringnya dengan nyanyian pujian Lebih Dari Kemenangan. Oleh kuasa
kasih buat korban persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Yesus memberkati. Juga saja kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan kegiatan di gereja kita. Kepada petugas dipersilakan. Saatnya kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Gembala Naomi Siangan yang mau untuk menutup di dalam doa berkat. Shalom. 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 Tuhan, saudara. Ya, saya hanya ingin ngomong ya, saudara. Pasti kita kan sudah tahu bahwa kita udah terbentuknya panitia Natal. Natal kita ditentukan tanggal 23 kebaktian, tanggal 24 perayaan. Seperti itu. Ya selanjutnya nanti mungkin ada perkembangan lagi, nanti rapat sebab belum deal ya. Nah, seperti itu sudah jelas. Tentunya sebagai seorang pemimpin atau ketua panitia, semua ingin acara itu berjalan dengan efektif, berjalan dengan lancar, baik ya saudara. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih, saudara tahu pada 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Begitu itu Raja Herodes itu mendengar Bapak ada seorang raja, pikirnya Herodes akan menggantikan dia. Padahal raja juru selamat maksudnya. Tetapi karena Herodes itu dia tidak mengerti, lalu dia mengadakan pembunuhan setiap bayi pada waktu itu. Bayangkan, ibu-ibu yang mempunyai bayi 2 tahun ke bawah ke atas, bagaimana sedihnya bukan main.
Begitupun roh Herodes itu ada tetap sampai sekarang. Jadi di dalam panitia itu saya menghimbau dan memohon kepada ketua dan seluruh panitia harus ada doa khusus untuk panitia Natal. Amin. Harus ada doa. Kebenaran berdoa tentang roh dan kebenaran. Berdoa tentang roh kebenaran. Sebab kalau kita tanpa itu sudah saudara, berarti hanya pikiran kita aja yang dirapatkan. Kita tidak melibatkan roh Tuhan. Tujuan kita supaya tepat kepada sasarannya, kan jutaan duit yang dikeluarkan oleh kita. Dan kita memberi persembahan Natal itu dengan apa adanya yang ada pada kita, bukan terpaksa loh ya. Amin. Amin. Ya, lebih baik, jangan kurang. Apalagi sekarang dibikin katanya hidup gratis. Wah, bagus sekali kan saya ya. Sebab mau nggak mau kita harus sukseskan kasih Kristus itu kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi sudah serah biarpun bagaimana sebagai orang ketua, dia sebagai pemimpin, tentunya dia ingin semua itu berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi kalau tanpa doa, ini bukan panitia perayaan 17 Agustus. Ini bukan panitia perayaan lain-lain gitu. Tapi panitia kerohanian. Bagaimana supaya kita ini sukses di dalam Natal? Ya saudara-saudara, bukan wow gereja gua lu, gereja lu mah kagak sukses. Oh gereja kamu ini. Bukan. Baik kur, latihan kur nanti saudara setiap minggu kalau bisa ditambah. Jadi maksud saya biarlah dari ketua, dari panitia harus mengadakan doa dan bahkan kalau bisa puasa. Setengah hari juga nggak apa-apa puasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, supaya apa? Puasa kelahiran Kristus itu jadi kena sasaran. Amin. Iya, kasih kita itu nyata kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan hanya Natal dan seragam itu sudah seragam. Yang penting ada seragam hati, sepikir, seia, sekata. Apa yang diputuskan oleh panitia, oke. Nah, dari itu makanya rapat. Jadi rapat dan keputusannya deal, oke seperti itu. Nanti udah deal, tante, salaman sama saya, tante. Yo sudah sekarang kur, padahal udah diumumkan. Saya nggak diajak kur, saya nggak mau kur. Nggak ada ukuran, nggak ada seragam-seragaman. Itu roh Herodes yang masuk. Amin. Amin. Benar. Sebab saya ini pengalaman. Berapa puluh tahun saya melayani jemaat Tuhan. Jadi kalau sudah diputuskan bersama, tidak ada lagi cawe-cawe. Amin. Mamanya keputusan contoh, datang dikasih air minum, nanti ada yang kita kasih makan aja langsung. Nah, saya kan terus darah naik, terus kok begini lagi. Amin sudah saudara? Iya. Jadi kalau sudah diputuskan, makanya rapat. Hari apa ketua mengumumkannya? Hari apa itu WA-nya itu? Set up apa itu WA itu lagi? Ya boleh dikata ya SMS. Tuh. Jadi mari, saudara-saudara kita hidup ini nggak tahu kapan dibutuhkan. Kita mau berusaha memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Sakit sedikit ya datang lah, masih bisa jalan. Jadi mari saudara, kita mau sehati, sepikir demi untuk nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Amin. Dan nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Amin. Seperti itu. Jadi latihan kur, kalau namanya sudah diangkat, jadi kita sudah hari ya. Jadi kalau kita tanpa doa, hanya pikiran kita toh. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak libatkan Tuhan. Doa dulu, penyembahan dulu.
menyembah dulu, menyembah, kita memuji dulu dan membesarkan Tuhan. Lalu kita bersuka sama-sama dengan sukacita. Oh, saya kepengennya sekarang yang hijau, yang satu yang mau biru, yang satu mau kuning. Mari putuskan yang mana yang bagus, yang baik. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan gereja. Amin. Bukan nama majelis, bukan nama pendeta, bukan nama gereja, tapi nama Tuhan. Kuasa kelahiran itu nyata lewat kehidupan. Itu ya saudara. Kedua, kita berdoa untuk adik Vicky ya saudara ya. Berdoa kita berdoa untuk adik Vicky supaya Tuhan memberi kesembuhan. Juga kita juga berdoa buat kesehatan daripada Melki ya saudara ya. Supaya Tuhan juga memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan kepada kedua orang tuanya. Kita juga berdoa buat Melki, Diki dan Ibu Meli ya, agar Tuhan memberikan kesembuhan, dinyatakan kuasanya. Saya selalu berterima kasih kepada pelayan-pelayan mimbar buat hari ini, main musik, WL, singer, dan lain-lain sebagainya, perjalanan persembahan. Baik juga kepada saudara dan saya yang sudah datang, diberi waktu untuk datang. Ini semua anugerah. Kalau hati saudara dari mulai rumah, mulai dari yang Sabtu dan digerak itu untuk datang, itu bukan karena kekuatan saudara, tetapi semata-mata roh Tuhan yang menuntut saudara datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara sehat, saudara diberkati, saudara bisa mendengar firman Tuhan, timbulnya iman, timbul lagi, timbul terus. Itu semua anak-anak kasih Tuhan. Untuk itu saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapa yang di surga. Kita angkat tangan kita. Bapa di surga, dari mimbar yang kudus ini hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu turun atas Melki, Diki, juga Ibu Meli. Kami tahu ini semua bukan daripada Engkau, tapi diizinkan Engkau terjadi ini agar kami melihat kuasa-Mu, agar kami mengalami pengalaman pribadi bahwa Yesus itu bukan mati saja untuk menyelamatkan, melainkan darah-Mu tertumpah untuk menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Tuhan. Dengan sehat kami datang, bisa datang kepada Engkau untuk beribadah kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa di surga, kami mohon, kami mengangkat tangan kami, akan berkat turun atas kehidupan kami. Diberkati Engkau di kota katakan. Berkati kesehatan-Mu. Berkati buah kandungmu. Berkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan. Amin. Diberkati studi, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Diberkati engkau keluar, diberkati ketika engkau masuk. Apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami selalu berdoa bersidang jemaatmu yang masih main-main dengan ibadah ini ya Bapa. Mari engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sebab bukan orang yang berkata Tuhan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan firman-Mu. Dengan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami mau dan mau dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, berusaha untuk dapat melakukan firman-Mu dan Roh Kudus yang akan menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa buat Tuhan yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan maupun yang tidak memberi. Sedikit banyak itu semua dari hati mereka. Engkau berkati usaha mereka ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sudah terbentuknya panitia Natal Tuhan. Kami ingin biar ada perubahan yang besar di sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terutama kami, dewasakan kami Tuhan di dalam iman percaya kami ya Bapa.
Karena Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Dan Engkau rela datang ke dunia ini. Tanpa inisiatif Engkau Tuhan, kami tidak dapat mengenal siapa Engkau. Tapi lewat Engkau datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan bahkan mati di dalam dunia ini ya Bapa. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Dan sampai sekarang pun Engkau bekerja dan berdoa untuk umat-Mu yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau memberkati pemain musik. Engkau memberkati yang WL dengan penuh setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, singer dan lain sebagainya. Segala jerih payah kami tidak akan sia-sia. Engkau semua akan memperhitungkan. Terima kasih, untuk itu ajar kami melayani dengan hati ya Bapak. Bukan hanya untuk dipandang. Karena kami bukan bekerja gereja, tetapi kami bekerja untuk Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan sorga yang ada di dunia ini, oh dibesarkan Tuhan, dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ini agar Bapa di sorga kehendak-Mu dikenal di dunia ini. Keselamatan-Mu dinyatakan di dunia ini lewat kehidupan kami, lewat sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan akhir Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Dalam nama Yesus, haleluya, percaya katakan amin. Kita akan sakit pujian. Haleluya Bapa, haleluya, glory Bapa, haleluya, haleluya, glory Yesus. Doa kami. Selama
Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.